kembali di program iTalk. Bang, tadi kita bicara, ini jangan-jangan ada menteri yang disuap oleh Freeport nih. Karena kan biasanya kan memang pasti ada di sini yang hal-hal yang perilaku yang seperti ini kan nggak banyak berubah juga. Saya sebelum menjawab itu tadi, saya kasih contoh BHP Billiton. Oke. Iya kan? 5 tahun yang lalu kontraknya habis. Oke. Dia mengancam, kalau tidak diperpanjang, menarik investasinya di Indonesia, image Indonesia di investor rusak, bla bla bla. Tapi kalau diperpanjang, akan investasi sekian-sekian miliar dolar. Sekarang Arya datang ke sana nggak ada apa-apanya. Kenapa? Buat mereka nggak penting. Yang penting itu cadangannya sudah terbukti, diverifikasi oleh George. Mereka masukkan kontingasi aset, mereka bisa naikin harga sahamnya, atau meminjam uang untuk membiayai proyeknya di negara lain. Oke. Iya kan? Kenapa? Karena ini ada penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Tidak boleh itu harta kekayaan itu dijadikan jaminan. Ya kan? Harusnya mereka hanya kontraktor untuk menggali itu. Nah, sama juga Freeport kemarin mengatakan kalau kita diperpanjang kita kasih 18 miliar dolar investasi, seolah-olah ini new money. Padahal kami baca laporan Freeport McMoran itu adalah capex yang disisihkan aja setiap tahun 1 miliar. Tapi yang kedua juga mengancam kalau enggak produksi kita turun begini begitu. Kalau produksinya turun, Jim Moffett bisa dipecat sama shareholder-nya. Apalagi di shareholder-nya itu ada milik Carl Icahn. Yang memiliki corporate trader terbesar di Amerika, memiliki 8% Freeport. Jadi menurut saya Jim Moffett ketekan dari bawah, dari Indonesia sama dari atas. Dia pasti nyerah kok, asal kita kompak. Jadi pasti nyerah nih Bang ya? Pasti nyerah. Asal menteri yang satu pun jangan terlalu ngotot gitu Bang ya? Iya, asal ikut garis. Tapi lah. Bang, ada kabar-kabar katanya kan biasanya ini, kan ada saham Indonesia itu loh. Katanya ada juga para pejabat atau apa yang pengen saham juga di situ dalam perpanjangan konsesi Freeport. Itu terjadi pertengahan tahun 80-an. Ya, terjadi. Ya, dan menurut saya sih mudah-mudahan tidak akan terjadi karena kami akan cukup tegas, kita mau transparan lah. Ini momentum untuk memperbaiki terms agar supaya lebih menguntungkan rakyat bangsa kita, bukan buat saya, buat kamu, buat anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa lebih makmur. Belum masalah ini gimana Bang? Nah, sama juga demikian. Tadinya mau ditandatangani 10 Oktober. Ya kan? Begitu kami ramekan, ya batal kan? Karena kan kita ingin agar supaya itu di darat. Supaya kita bisa bikin kota sebesar Balikpapan di Pulau Selaru. Yang kedua, ini kan dibiayai dengan cost recovery. Artinya rakyat Indonesia yang bayar. Kecuali kalau investor yang bayar. Nah, kalau kita yang bayar, terserah kita dong mau di darat, mau di laut. Siapa sih Bang? Siapa sih Bang? Ya nggak usah disebutin lah, ya kan? Tapi ada aja Bang ya? Ya, kelakuannya lah. Kelakuannya ada aja gitu ya? Ya, yang ketiga, ini kan di laut. 3 kali Monas, 5 kali kapal induk Amerika paling besar. Kalau nanti kita rame soal harga gas dengan investornya, dia tarik di kapal ke Australia, kita nangis Bombay. Ya, nah hal-hal begini dilupakan. Kenapa cepat-cepat mau tanda tangan tanggal 10? Kalau di laut siapa yang ini berkepentingan di laut? Banyak yang berkepentingan. Ada perusahaan yang ingin jual teknologi, unproven teknologi, dan yang kedua ya mereka nggak mau ada risiko, ada apa-apa mereka tarik nih kapal ya, nangis Bombay, Indonesia. Ya, nah seharusnya bisa dibahas secara baik-baik. Tapi ada yang kepengen mau dibela oleh konsultan asing, bakal bayar lagi 5-10 juta dolar. Yang pakai uang siapa lagi Bang? Kagak jelas pakai uang siapa. Tapi poin saya, kalau 1 juta dolar aja kasih anak-anak Indonesia yang pinter, jelas ini masalahnya semua selesai. Ya, masalah ini nggak canggih-canggih banget, tapi ada yang perlu, ya kan, menyewa konsultan asing untuk membela
bahwa ya kan di laut itu paling penting, paling bagus gitu loh. Oke. Nah ini Bang, dengan Rini Suwandi Bang, Abang dengan Rini Suwandi bagaimana Bang? Baik-baik. Tapi itu kasus kereta api cepat nih gimana ya Bang? Saya no comment kalau urusan itu. Tapi katanya Abang ikut juga tuh, nolak juga kemarin. Kami merumuskan kriteria-kriterianya. Oke. Kriteria bahwa satu tidak boleh ada dari APBN. Oke. Kriteria bahwa garantinya dari pemerintah nol. Oke. Alih teknologi dan lain-lain. Iya. Dan saudara Yonan waktu itu menjelaskan karena kan kalau hanya dari tarif nggak masuk hitungannya. Jadi harus dikasih kesempatan buat real estate development. Gitu. Nah, yang di Wali ini Bang? Di Wali ini nggak itu? Apa? Yang salah satu. Salah satu Wali ini. Berapa hektar Bang itu? Wah, saya nggak tahu spesifiknya. Oke. Ya, jadi memang jadi masalah kalau terlalu tinggi kecepatannya. Ya, betul. Karena harus berhenti setiap 25 km. Betul. Baru digas gitu tinggi-tingginya harus direm lagi. Betul. Lama-lama sistemnya jebol. Oleh karena itu pemerintah memutuskan tidak high speed tapi moderate speed lah, menengah 200 km. Tapi ada kepentingan Bang ya? Bukan kepentingan, maksudnya itu jatuhnya ke properti juga ya di daerah Wali dan sekitarnya itu ya? Salah satu tentu ada properti lah sebagai aset injectionnya. Oke. Tapi dia masuk di konsorsium Bang? Aduh, kalau soal teknis nih jangan nanya saya ya. Kita ini strategi apa policy. Nah, ini Bang, kan tadi ini ada mulai dari siapa namanya? RJ Lino, ada JK, ada Rini Suwandi, ada Sudirman Said. Nah, dengan Pak Luhut gimana Bang? Katanya Abang awal-awal kompak, sekarang kayak agak kurang kompak ini. Gimana Bang? Kabarnya? Sangat kompak karena memang teman lama, sama-sama menteri zaman Gus Dur. Oke. Ya kan? Sahabat. Tapi belakangan kan beliau sibuk ngurusin asap. Oh gitu. Jadi jarang ketemu. Jadi karena itu aja ketemu. Iya kan? Saya ledek-ledek juga kawan gitu. Abang udah jadi jenderal asap nih gitu. Memang dia banyak di daerah. Tadi juga lagi di Timur Leste. Ya kan? Urusan macem-macem lah. Iya. Ya. Nah itu Bang ada katanya ini menteri yang kemarin juga yang menteri atau apa ya? Seskap atau apa ya? Yang ada di istana yang juga mengatakan bahwa secepatnya Freeport diperpanjang itu. Bukan saya bolak-balik Bang ya, bukan soal bolak-balik. Katanya orang tersebut juga menghalangi Abang sedang masuk istana ini. Ya ada memang orang-orang yang punya kepentingan titipan, ya kan, padahal nggak ngerti-ngerti masalah amat, menggambarkan kalau tidak diperpanjang pendapatan APBN bisa berkurang, membahayakan APBN. Betul. Ya kan, padahal yang bersangkutan kagak ahli-ahli amat soal APBN gitu loh. Gitu ya. Tapi kami wajar lah. Ahlinya soal apa dia? Hah? Ya, mesti nanya yang bersangkutan. Poin saya, ya kan, perbedaan pendapat itu biasa. Oke saja. Tapi setelah diputuskan. Tapi katanya dia agak menghalangi Abang ketemu Jokowi kabarnya. Rumor ya. Kita ketemu Jokowi. Katanya Abang kalau ketemu Jokowi kalau pulang ketemu aja, gitu. Tapi kalau minta waktu susah betul katanya masuk. Enggak. Kemarin saya ketemu Pak Jokowi 1 jam lebih. Oke. Ya. Jadi nggak menghalang-halangi Bang? Enggak. Iya kan, mungkin mencoba tapi mungkin mencoba tidak berhasil. Gitu aja ribet kamu. Jadi sampai kapan nih Bang jurus ngepret ini akan dilakukan terus Bang? Sebetulnya ada 2 jurus Raja Wali ngepret tadi untuk membenahi supaya kita garisnya itu lebih lurus, lebih mengarah ke konstitusi dan keberpihakan kepada rakyat sama bangsa. Yang kedua adalah jurus tangan kanan, yaitu Raja Wali bangkit dan terbang. Apa itu? Seperti diketahui kita ingin mengembangkan pariwisata sehingga jumlah turis bisa 10 juta naik jadi 20 juta dalam 5 tahun supaya divisa bisa naik 10 sampai 20 miliar. Langsung dolar turun, Pak. Dari 3 juta ke 7 juta. Betul. Ya kan? Nah, yang kedua, kemarin revaluasi aset itu dahsyat sekali. Ya. Nah, banyak yang gede-gede begitu kami umumkan hari Senin mereka udah panggil akuntan, panggil appraisal company. Karena misalnya Bank Mandiri kalau melakukan revaluasi asetnya bisa naik ke 4.500 triliun loh.
ya kan? Kalau dimasukkan modal mandiri akan sangat kuat sekali, sehingga bisa ekspansi. Oke. Nah, demikian juga, cuman kami ingin perusahaan menengah kecil ini belum ngerti banget. Ya, tadi saya bicara sama Menteri Keuangan supaya kampanye yang bagus lah, supaya jangan hanya yang gede menikmatin ini, yang menengah kecil. Karena banyak perusahaan itu setahun terakhir kan penjualannya turun. Betul. Akibat nilai tukar yang melemah, modalnya kan digerogoti, sehingga pilihan dia adalah PHK atau bayar ke bank gitu lah. Dia akan pilih PHK. Tapi kalau mereka lakukan revaluasi aset, asetnya akan naik, modalnya juga akan naik. Dan kalau modalnya naik, bank nggak akan narik. Nah, ini saya bingung nih Bang, di kabinet Jokowi ini. Abang begitu masuk ke dalam, sampai ke Bank Mandiri dan sebagainya untuk itu, Pak Luhut sampai masuk ke asap, padahal pekerjaan Menko yang lain gitu ya. Menko yang lain kayak nggak tahu saya itu apa kerja juga, saya tahu apa yang tahu gitu ya. Ini sebenarnya apakah memang strateginya manajemen Pak Jokowi atau memang dia lihat bahwa memang kondisi kabinet memang tidak begitu siap sehingga terpaksa dibutuhkan seperti Abang dan seperti Pak Luhut yang masuk untuk membereskan yang sebenarnya bukan masuk bagian Abang nih. Ya sebetulnya kan begini. Awal pembentukan kabinet, barangkali istilahnya tuh banyak dari macam-macam sumbernya lah. Betul. Iya kan? Iya. Karena memang Pak Jokowi belum banyak tahu orang lah di Jakarta. Tapi setelah 1 tahun ini dia udah mulai tahu nih siapa yang bagus, siapa yang enggak, ya kan? Dia juga lebih percaya diri, ya. Dia akan pilih orang-orang yang satu visi sama dia, Trisakti dan Nawacipta. Dan kalau itu terjadi, ini akan terjadi perubahan yang dahsyat. Saya berikan contoh tadi dengan langkah revaluasi aset ini saja, ya. Itu pertumbuhan ekonomi kita tadinya diperkirakan hanya 5,3% tahun depan. Dengan langkah revaluasi aset ini kita bisa naik di atas 6,5%. Ya, jadi ada cara-cara terobosan. Ya, istilah saya jurus Raja Wali bangkit terbang itu tadi, yang akan memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih cepat. Ya, ada lagi jurus-jurus lain. Itu nanti Bang ya. Nanti tapi gini Bang, ini artinya akan dari reshuffle dong dengan kondisi yang seperti ini. Tapi Bang kita akan jawab nih. Pemirsa, kami lagi setelah yang satu ini.